Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Kemarin kan kita belajar tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, perkembang di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami, sedangkan Bapak sebelah perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara buaya. Kita ke yang alami dulu ya. Perkembangbiakan vegetatif secara alami itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah spora. Spora adalah bagian pada daun yang membentuk tumbuhan-tumbuhan baru. Contohnya adalah lumut dan tumbuhan paku. Nah, yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tumbuhan baru yang tumbuh dari tubuh induknya atau tumbuhan yang lama. Contohnya adalah bambu dan pisang. Yang ketiga, akar tinggal. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah jahe dan lengkuas. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang menggelembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya adalah kentang. Yang kelima, umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian daun yang menyelimuti batang. Contohnya di sini adalah tumbuhan bawang merah. Yang keenam, umbi akar adalah akar yang menyimpan banyak sekali cadangan makanan sehingga terbentuklah buah di dalam tanah. Contohnya adalah wortel. Yang ketujuh, tunas adventif. Tunas adventif adalah seperti tunas juga, tapi dia tumbuhnya di daun ataupun di akar. Contohnya di sini adalah cocor bebek atau biasa kita kenal daun tumbuh daun. Nah, yang terakhir itu adalah geragi. Geragi adalah batang akar yang tumbuh menjalar, baik itu di atas tanah ataupun di dalam tanah. Nah, contohnya di sini adalah stroberi dan rumput teki. Nah, itulah penjelasan dari perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara alami. Nah, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Bapak sebelah, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Baik, untuk bagian yang kedua itu akan dijelaskan oleh Bapak di sini. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara buatan itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 macam. Yang pertama adalah cangkok. Nah, cangkok ini adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan yang dibantu oleh manusia, yaitu dengan cara mengelupas kulit batang dan akan dibungkus dan dikasih tanah sehingga nanti akan jadi akar. Setelah tumbuh akar barulah ditanam menjadi tumbuhan baru. Itu cangkok. Yang kedua, stek. Stek adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan cara memotong batang pada tumbuhan dan yang dipotong tadi ditanam ke wadah yang baru sehingga tumbuh tumbuhan yang baru. Nah, yang ketiga adalah sambung. Sambung adalah menyambungkan dua tanaman sejenis di dalam satu batang. Misalkan batang tumbuhan mangga yang memiliki bibit unggul dan yang tidak unggul, sehingga kita disambungkan, kulitnya dibuka, sambungkan, diikat, maka itu namanya sambung. Nah, sedangkan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan secara okulasi itu adalah menyambungkan tanaman yang tidak sejenis. Nah, kalau sambung tadi yang sejenis, kalau tidak sejenis itu dinamakan okulasi. Tekniknya juga hampir sama. Nah, yang terakhir itu adalah runduk. Runduk adalah menanamkan bagian batang pada tumbuhan itu ke dalam tanah. Itu adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan secara buatan.
Intinya, perkembangbiakan vegetatif secara tumbuhan pada tumbuhan yang secara buatan itu adalah perkembangbiakan vegetatif yang dibantu oleh manusia. Sedangkan yang alami itu tidak dicampur tangan oleh manusia, yaitu terjadi secara alami. Nah, anak-anak, mungkin itu saja materi kita pada kali ini. Semoga bisa menjadi masukan ilmu untuk anak-anak sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah, jangan banyak keluar, dan cuci tangan dengan sabun. Semoga wabah COVID-19 ini bisa berakhir. Demikian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.